Baik, Bapak Ibu, Pak Miftah, Pak Nur Salim, Mbak Faikoh ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini kita alhamdulillah bisa bertemu membahas TOEFL listening, dan ini adalah pertemuan yang ke-14 ya, berarti masih ada satu kali lagi pertemuan. Nanti bisa untuk pertemuan terakhir ya, barangkali kalau misalkan tidak memungkinkan untuk online, Zoom online, nanti akan coba saya bikin rekaman dan akan saya share ke YouTube ya, sehingga nanti bisa ikut menyaksikan, karena pada dasarnya sama strateginya. Yang penting adalah latihan-latihan soal-soal itu yang perlu Bapak Ibu juga secara mandiri melatih gitu ya, karena tidak mungkin listening itu diajarkan sih sebetulnya ya. Listening itu hanya bisa sajalah saya memberikan tips-tips gitu, cuman selebihnya itu tidak bisa saya jamin kemudian setelah menjalankan tip-tip itu terus langsung bisa listening ya, karena memang itu butuh pembiasaan. Listening itu sangat-sangat depends ya, sangat bergantung pada individu masing-masing. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi tips ya tentang listening yang part A. Part A ini berkaitan dengan short conversation, percakapan pendek. Nah, nanti ada beberapa strategi ya yang kita bisa juga pelajari berkaitan dengan short conversation ini. Nah, perlu diketahui bahwa listening itu ada tiga bagian, part A, part B, part C ini. Ya, kalau yang part A ini short conversation terdiri dari 30 dialog. Nah, masing-masing ada satu pertanyaan. Nah, kemudian kalau yang part B long conversation ini ada 2 conversation. Kemudian biasanya ada beberapa pertanyaan. Jadi satu conversation diikuti oleh 4 atau 5 pertanyaan begitu ya yang menyertai. Kemudian kalau yang part C ini longer talks, jadi ada sebuah monolog, biasanya berupa lecture atau mungkin sifatnya pembicaraan umum begitu ya, yang kemudian diikuti oleh beberapa pertanyaan. Nah, bagaimana kita listening ya? Ada beberapa strateginya. Strategi untuk listening. Yang pertama, tentu kita harus mengetahui direction-nya. Ini penting ya, karena direction ini menjadi pengarah ya untuk ketika mengerjakan soalnya. Harus bagaimananya kita harus mengetahui direction-nya. Cuman untuk direction ini kalau di soal buku-buku soal TOEFL itu kan ada ya, sudah ada beberapa direction. Sehingga kita mungkin akan sudah familiar. Karena yang dibuat di Longman TOEFL itu juga ternyata direction-nya mirip ya di tes aslinya. Jadi kadang kita tidak perlu khawatir ya dengan direction-nya, karena bisa dipahami sebelum kita ikut tes dengan belajar dari buku-buku TOEFL. Nah, kemudian yang kedua kita perlu listen carefully, ya sangat careful. Tapi bukan berarti kita kemudian grogi begitu ya. Justru kita harus santai. Ya, jangan sampai kita grogi kemudian akhirnya mendistrak konsentrasi kita untuk bisa mendengarkan. Kemudian biasanya pertanyaan dari soal TOEFL itu go from easier to harder. Ya, mulai dari yang mudah, kemudian bertingkat sampai yang susah. Maka dari itu perlu dimaksimalkan. Soal-soal yang mudah ini perlu dimaksimalkan agar sebisa mungkin betul jawabannya. Kemudian yang keempat, don't leave any answers blank. Nah, ini yang juga perlu harus diperhatikan. Jangan sampai mengosongkan jawaban di listening itu. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa sama sekali, ya kita guess saja, kita tebak saja. Seketika itu ya, ketika masih ada soalnya. Karena apa? Kalau misalkan kita biarkan kosong, nanti tidak ada waktu lagi untuk kembali kemudian mengisi.
Nah, maka dari situ lebih baik kita isi jawabannya ya, meskipun sekedar guessing. Dan kalau guessing ketika masih ada listeningnya, otomatis kan kita guessingnya akan lebih akurat daripada nanti sama sekali tidak ada listeningnya. Kan susah juga, ini soalnya tentang apa, kan bingung juga menebaknya. Maka dari itu lebih baik di listening ini jangan sampai dikosongkan, isi gitu ya, kasih titik kalau misalkan belum bisa ngasih jawaban. Karena nanti kalau misalkan di paper based test itu kan nanti ada lembar jawabannya ya. Nah, di lembar jawaban itu kita kasih titik untuk menjawab ini. Kemudian yang kelima, look ahead at the answers to the next question if you have time. Kalau misalkan ada waktu ya, misalkan sudah mengerjakan satu soal, kita coba look ahead, melihat soal berikutnya, pilihan jawaban di soal berikutnya, sehingga kita bisa paling tidak menebak-nebak ya, paling tidak kita bisa nanti topiknya apa gitu. Itu poin penting di look ahead itu di situ, agar kita lebih siap mendengarkan suara atau record yang akan diperdengarkan itu. Nah, look ahead ini penting. Kemudian, nah ini ada contoh soal di part A. Biasanya soalnya semacam ini. Ada dua orang ya, ada dua orang melakukan percakapan, kemudian setelah itu diikuti oleh pertanyaan. Laki-laki dan perempuan biasanya. Ya, misalnya contoh semacam ini, Billy, you really made a big mistake this time. Kemudian si perempuannya bilang, yes, he forgot to turn in his research paper. Dia lupa mengumpulkan makalahnya. Ya, jadi dia lupa mengumpulkan makalah. Kemudian pertanyaannya, what does the woman say about Billy? Apa yang dimaksud perempuan itu ya tentang Billy? Nah, tentu kita akan melihat pilihan jawabannya. Ya, pilihan jawaban di bookletnya ada pilihan it was the first time he made a mistake. Kemudian yang B, he forgot to write his paper. Yang C, he turned in the paper in the wrong place. Kemudian yang D, he didn't remember to submit his assignment. Nah, kira-kira jawabannya apa nih, Bapak Ibu? Dari pilihan jawaban ini yang betul mana? B. He forgot to write his paper. Ini apa? D. He didn't remember to submit his assignment. Oke, yang D ya. Jadi jawabannya yang D ini. He didn't remember to submit his assignment. Dia tidak ingat. Forgot ya. Ini kan forgot kan sama dengan tidak ingat ya. Didn't remember. Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwasanya pilihan jawaban yang ada di booklet ini berupa paraphrase, bukan sama persis dengan yang tertulis di recording itu. Nah, jadi kita juga harus tahu tentang paraphrase juga ya. Forgot ini sama dengan didn't remember, tidak mengingat. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan coba pelajari satu persatu strategi-strategi listening di short conversation. Jawabannya D ya, betul ya. Oke, yang pertama ya, focus on the second line of the dialogue. Nah, kalau di short conversation, strategi yang pertama adalah apa? Kita harus fokus di second line. Ya, pada second line ini kenapa kok kita perlu fokus di second line? Karena biasanya jawaban atau pertanyaan yang akan ditanyakan itu seputar konten dari second line ini. Ya, maka dari itu kita perlu fokus di second line. Kalau misalkan di first line kita mungkin tidak bisa menangkap ya, kita langsung buru-buru langsung menuju ke second line itu. Kira-kira apa? Di second line-nya. Nah, di sini ada pertanyaan misalkan, was anyone at home at Barb House when you went there to deliver the package? Apakah ada orang di rumahnya Barb ya, ketika kamu pergi ke sana untuk menyampaikan paket? Kemudian si laki-lakinya, I rang the bell but no one answered.
saya sudah mencet bell tapi tidak ada yang membalas, tidak ada yang menjawab. Nah, ini kan sesuatu yang mengimplikasikan ya, mengindikasikan apa, sudah mencet bell tapi tidak ada jawaban. Yang pertama, verb answer the bell. Ini jelas tidak mungkin ya. Bukan A ya. Kemudian yang B, the host was probably. Ya, bisa. Nah, ini bisa saja ini ya jawabannya ya. Kemudian yang C, the bell was not in the house. Ini jelas tidak. Ini tidak mungkin karena sudah ada bell di sini ya. Kemudian yang D, the house doesn't have a bell. Ini juga tidak mungkin. Yang paling mungkin adalah jawaban yang B. Karena tidak ada yang balas, tidak ada yang menjawab, berarti tidak ada orang ya. Kemungkinan besar tidak ada orang di sini. Jawabannya yang B. Tuh, jadi fokus kan ini ada jawabannya kan ada di sini nih. Second line. I rang the bell but no one answered. Jadi kita harus fokus di sini. Second line-nya. Oke, kemudian ini jawabannya B betul. Choose answers with synonym. Kemudian strategi yang kedua, pilihlah jawaban yang sinonim ya, bukan seperti yang terdengar di record itu, tetapi sinonimnya, cari sinonimnya. Contoh misalkan ya, why is Barbara feeling so happy? Mengapa Barbara sangat senang? Just started working in a real estate agency. Dia barusan mulai bekerja di sebuah perusahaan real estate ya, perusahaan real estate. What does the man say about Barbara? Apa yang dikatakan si laki-laki tentang Barbara itu? Ini bahwasanya dia barusan mulai bekerja. Nah, mana kira-kira yang paling tepat nih pilihannya? B ya, she began a new job. Kan ini paraphrase kan? Just started sama begin itu kan sama ya. Sama-sama mulai. Nah, cuman kata-katanya di paraphrase. Working menjadi a new job ya. Jadi itu ada semacam sinonim ya. Kalau kita dengarkan yang sama-sama mungkin akan menjawab yang C ya, real estate atau estate agency begitu ya. Cuman ini untuk menjebak biar kita memilih yang kira-kira mirip dengan yang ada di audio itu, bukan yang paraphrase-nya. Nah, jawabannya yang B itu. Kemudian avoid word with the same sound. Nah, ini juga perlu kita pahami. Kita jangan memilih jawaban yang mirip-mirip dengan sound, mirip-mirip dengan audionya itu. Justru itu kadang yang salah. Nah, contohnya ini, why couldn't Mark come with us? Kenapa Mark tidak bisa ikut dengan kita? He was searching for a new apartment. Dia sedang mencari apartemen baru. Nah, pertanyaannya, what does the woman say about Mark? Apa yang dikatakan si perempuan itu tentang Mark? Pilihannya, he was in the department store. Kemudian he was looking for a place to live. Atau yang C, he was working on research project. Atau yang D, he had an appointment at church. B. Yang betul? B. Ya, looking for a place kan sama halnya dengan searching ya. Searching for a new apartment. Apartemen kan ya tempat untuk tinggal gitu ya, tempat tinggal. Maka dari situ ini jawaban yang betul adalah yang B. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Kita berusaha untuk avoid the same sound of the audio. Nanti kita akan ada beberapa latihan soal listening ya yang berkaitan dengan ini. Kita coba bahas ini dulu materi-materinya. Kemudian strategi berikutnya adalah ini. Kita harus memahami beberapa question ya, common question. Common question itu pertanyaan yang umum yang biasanya ditanyakan di listening part A, yaitu what does the man or woman mean? What does the man or woman imply? Imply ini maksudnya yang dimaksud begitu ya. Imply, sesuatu yang imply itu artinya apa? Makna tersiratnya. Jadi kan ada makna tersurat, ada yang tersirat gitu ya. Nah, imply ini yang tersirat
Ya, bukan yang tertulis di situ, tapi yang tersirat. Kemudian, what does the man woman say about? Nah, ini juga tentang apa? Atau biasanya juga berkaitan dengan suggest about. Ya, what does the man or woman suggest about? Nah, ini kita akan coba latihan soalnya. Nanti kita bahas satu-satu gitu ya. Satu soal langsung kita bahas. Kita coba pakai quizzes ya, quizzes. TOEFL listening. Kita gunakan contoh ini 10. Like this. Nah, nanti Bapak Ibu nggak usah apa namanya istilahnya mengerjakan laptop ya, tidak masalah karena kita akan langsung bahas bersama-sama. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble. Oke, sebentar saya akan soundnya saya tinggikan. Trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Ya, pertanyaannya begini. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Ya, what does the man imply? Kira-kira dari pilihan jawaban ini apa, Pak? 1, 2, 3, 4. Mana Pak? Nggak kelihatan. Belum tershare ya, Pak. Belum tag-nya, Pak. Belum keluar, Pak. Belum keluar. Oke, sebentar. Saya lupa men-share lagi. Oke, ini Pak, kelihatan? Belum, masih proses. Ya, sudah. Sudah ya? Ya, Oke, coba dengarkan. Ini saya matikan videonya biar lebih jelas. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Ya, kira-kira jawabannya? Nomor 3. 3. He cannot help her tonight. Ya, tidak bisa ya. Tidak bisa. Karena apa? I'm busy tonight. Saya sibuk nanti malam gitu ya. Kita kalau fokus di second line itu sudah bisa menjawab saat ini. Oke ya, jadi ini jawabannya yang 3 ya, yang kuning ini. Oke, betul. Oke, sekarang kita next question. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Ya. What does the woman assume ya about Dave? Kira-kira? Oh, 2 ya? D. Berdua Pak kayaknya. 2 ya? Karena dia tadi dia tidak bisa yang putrinya nggak bisa. Ya. 3 berarti. Yang nomor 3 berapa? He left the house without locking the door. Atau yang keempat, he was able to open the door. Dia bisa masuk atau bisa membuka pintu. Nah, sekarang kita coba dengarkan ulang. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. I left. What does the woman assume Steve did? Woman. I left, kan si perempuannya bilang, I left the door unlocked. Unlock itu artinya apa? Oh, tidak terkunci. Tidak Berarti terkunci. 4 ya. Yang betul adalah yang 4. He was able to open the door. I left the door. I left the house unlocked.
Nah, coba kita dengarkan ulang. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? I left the door unlocked for him. Nah, asumsinya ya ini ya. Tiga berarti, Pak. Ya, he was able to open the door. Ya, itu jawabannya. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? I could keep my eyes open. I couldn't itu artinya saya tidak bisa ya. I couldn't keep my eyes open. Artinya tidak bisa membuka matanya. Berarti Her 4. her eyes hurt. Apakah karena matanya sakit? Atau 4 apa 3 itu? Kan ini kan berbicara masalah lecture ya. Lecture itu kuliah. Oh. Bagaimana kuliahnya si profesor ini ya? What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. Ya, What does the woman mean? Ya, Oh, berarti dua. Dia tidak bisa menutup pintu, menutup mata. Karena terlalu menarik. 2 ya. She told the I couldn't. Saya tidak bisa. I couldn't open my eyes. I couldn't keep my eyes open. Oh, berarti 3 apa 3 ya? 3 ya. Boring kan? Boring. Yang betul adalah yang ketiga ini. Karena kan jawabannya si perempuan, I couldn't keep my eyes open. Kalau tidak bisa membuka mata kan artinya apa? Tidur. Tidur kenapa? Bosan gitu ya. Karena kelasnya membosankan. Jadi jawabannya yang ini. Class was boring. Ya, kemudian kita lanjutkan soal berikutnya. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Nah, apa nih kira-kira nama Pak? Mas Ruri nih. Gak jelas. The refrigerator is about to burst. Burst itu artinya membludak. Kalau saya ke ini ya, ke 3. 1. Nah, 1. Betul sekali, Pak Mas. There is a plenty to eat. Banyak sekali makanan untuk dimakan. Karena apa? Kan pertanyaannya, apakah kita punya makanan yang cukup untuk tamu-tamu kita? Kemudian si laki-lakinya bilang, the refrigerator is about to burst. Kulkasnya atau lemari esnya itu hampir membludak. Nah, membludak di situ kan berarti di dalamnya banyak sekali makanan. Nah, ini bahasa imply ya, bukan bahasa secara literal bahwa kalau mau membludak itu berarti kulkasnya rusak begitu ya, tetapi secara makna konotasinya. Jadi is about to burst ini artinya sama dengan di dalamnya ada banyak makanan sehingga seakan-akan mau membludak. Ya, jawabannya yang dari How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? How soon you'll be leaving? B. He is leaving now. Ya, betul sekali Pak Miftah. Yaitu yang B ya, he is leaving now. I'm on my way now. Ya, saya sekarang ini lagi di jalan. Ya, lagi di jalan kan berarti sama halnya dia sudah pergi, gitu ya, leaving, sedang jalan di dalam perjalanan. Maka jawabannya yang ini, he is leaving now.
Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Ya, kira-kira jawabannya apa, Pak? Kalau nggak dua, tiga itu, Pak. She'll call back quickly, she'll try to return first. Nah, ya, jadi yang paling tepat adalah yang 3 ini, she'll try to return first. Ini kan masalah pinjam ya, mau pinjam iron itu setrika. Pinjam setrika. Si perempuannya kan pinjam setrika sama si laki-lakinya itu. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. Nah, ini. Bisakah kamu mengembalikan iron ya setelah menyetrika itu ke saya begitu kan, kemudian quickly as possible itu tadi kan. What does the woman say that she'll do? Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. I'll be back. What does the woman say that she'll do? Ya, she'll try to return fast ya, akan mengembalikan secepatnya. Kemudian soal berikutnya. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Ya. Apa kira-kira? They don't have enough credit to pay the bill. 4. He used a credit card to pay some of the bill. Nah, ini kan si laki-lakinya bilang, I have paid. Ya, saya telah membayar. I have paid. Apa yang sudah dibayar? Water, electricity tadi ya. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity. I have paid the phone and electricity. Saya sudah membayar tagihan telepon dan listrik. But not the credit cards. But not the credit card. Tetapi credit card belum. Artinya apa? BB. Not all the bill have been paid. Iya, betul sekali. Not all the bills have been paid. Karena masih ada satu yang belum dibayar, yaitu credit card. Kredit itu kartu kredit ya. Pembelian kartu kreditnya belum dibayar. Oke, jadi jawabannya yang ini nomor 2 ya. Correct. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Ya. Nih, kira-kira apa nih, Pak? Nomor 1, Pak. 1, Tim was around a short time ago. Iya, betul sekali, Pak Masuri. Jawabannya yang good. There's a car parked in my spot, even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Ulangi. There's a car parked in my spot, even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Ya, kira-kira paling tepat pilihan yang mana? Nomor 2 mungkin. 2 ya. 2. He doesn't want to get into the car, tidak mau masuk ke dalam mobil. Bukan ya, bukan itu. Oh, Pak ya tadi. Apa ke ini? Ke C. He glad the spot interested.
she's glad the spot is reserved. Dia senang spotnya. Spot ini lahan parkiran ya. Area untuk parkirnya itu diparkir di reserve, dipesan. Bukan ya, bukan yang itu. Nah, ini coba kita ulang lagi. Kita dengarkan lagi. Kemudian kita coba pahami apa yang dimaksud si laki-laki itu dan car parked in my spot, even though the sign says that this space is reserved. Oke, ada mobil ya, ada mobil terparkir meskipun ada tanda bahwa area parkir itu sudah di-reserve, sudah dipesan. Meskipun sudah ada tulisan ini sudah di-reserve, tapi kok ada juga yang parkir di situ, gitu ya. Kemudian si perempuannya bilang, I guess we'll have to park somewhere else. I guess we have to park somewhere else. Itu artinya kita perlu parkir di tempat yang lain. Artinya kalau tidak bisa parkir, ya, artinya dia berarti parkir situ. Karena sudah ditempati oleh orang lain, meskipun sebetulnya di situ sudah di-reserve sama si dua orang ini. Ya, cuman ternyata kok ada orang yang nyerobot begitu ya, menggunakan tempat parkir yang sudah di-reserve, sudah dipesan. Ya, contohnya yang ini, they cannot park. Kemudian, the dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Ya, that doesn't sound good to me. That doesn't sound good to me. Nah, itu artinya apa itu? She doesn't like to listen to turkey. She doesn't like to listen to turkey. Tidak suka mendengarkan turkey. Bukan, ya bukan. Oh, yang ini she prefer a different dinner. Ah, iya betul. She prefer a different dinner. Kan tadi bilang, wah itu nggak sesuai dengan selera saya begitu ya. Nggak enak menurut saya, menurut si perempuan itu. Berarti artinya apa? Dia ingin dinner yang lain. Meskipun tadi sudah ada mashed potato, kemudian ada dessert juga ya. Cuman it doesn't sound good to me. Tidak enak menurut saya gitu ya. Artinya apa? Dia lebih memilih different dinner yang lain, gitu ya, menu yang lain. Jadi ini jawabannya. Oke, itu sudah latihan soalnya. Kita akan kembali lagi ke pembahasannya yang lain. Nah ini. Skill berikutnya adalah kita perlu draw conclusion ya, draw conclusion about who, what, where. Tentang siapa, apa, di mana. Nah, ini ketika mendengarkan perlu juga kita apa istilahnya ya, mengenali ini siapa yang berbicara, man or woman-nya, kemudian apa ya yang mereka itu kemudian akan lakukan, what will the man woman probably do next, atau kemudian what will probably happen ya, atau where does this conversation probably take place, kira-kira di mana itu akan terjadi. Jadi 5W1H itu juga perlu dipahami ya ketika listening, sebagai persiapan ketika mendengarkan di situ nanti akan lebih siap memilih jawabannya. Selain juga nanti menebak-nebak pertanyaannya kira-kira apa. Ya, misalkan ada semacam ini, can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? You missed one homework assignment and a quiz. Ya, who is the man? Siapa si man ini? Kira-kira. Tapi ternyata yang oleh air tapi yang didapatkan adalah assessment I missed when I was absent in the class. Teacher. Teacher, ya betul sekali. Si laki-laki ini adalah teacher. Tentu ya. Ini kan tanya nih. Can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? Kira-kira kamu bisa enggak menjelaskan tentang tugasnya ya ketika saya absent dari kelas itu. Dan
si laki-lakinya bilang kamu ketinggalan satu PR ya sama satu kuis. Nah, berarti ya yang laki-laki ini adalah si teacher. Gitu. Kemudian betul ya teacher ya jawabannya. Are you going to read those books here in the library? I think I'd rather check them out now and take them home. What will the man probably do next? Nah, ini kira-kira apa nih? Apakah kamu akan membaca di perpustakaan? Oh, saya pengen check them out. Saya pengen membawa pinjam ya. B, Pak. Jawabannya apa, Pak? B. Look for some more books. Look for some books. Mencari buku yang lain. Agar hakim menjatuhkan yang paling tepat adalah bukan yang B. D berarti D. D ya. Pergi ke bagian sirkulasi. Sirkulasi itu untuk tempat pinjam. Kalau di perpus kampus 3 itu kan sebelum saya membawa pulang buku itu kan harus mampir ke bagian sirkulasi untuk meminjam buku. Nah, itu namanya circulation desk untuk didata buku apa saja yang mau dipinjam, kemudian deadline pengembaliannya kapan. Nah, karena kan dia berpikir mau men-check out ya, dia membawa pulang ya. Sebelum dibawa pulang kan harus dibawa ke circulation desk dulu untuk didata. Nah, jawabannya yang betul adalah yang D ya. Itu circulation desk. Oke, ini ada latihan berkaitan dengan tadi penyimpulan di mana, siapa ya, kemudian apa. Nah, kita bisa coba latihan. Silakan perdengarkan, kemudian nanti kira-kira apa nih soal nomor 1 jawabannya. TOEFL exercise 4. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You will have to draw conclusions about who, what, and where. Number 1. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Where does this conversation probably take place? Ya, where this conversation probably take place. Kira-kira di mana terjadinya conversation itu? Biologi laboratory. In a biology laboratory. Ya, betul sekali. Ini jawabannya yang B ya. Di laboratorium biologi. Betul sekali jawabannya ini. In a biology laboratory. Oke, sekarang kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 2 ya. Nomor 2. Conversation probably take place. Nomor 2. Number 2. This is Flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the man? Ya. C, Pak. Flight attendant. Flight attendant. C. Pilot kalau saya. Iya, betul sekali. Yang betul adalah pilot. He is a pilot. Oh, pilot. Kan tadi minta this is kode pesawatnya, bla 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 itu. Kemudian si perempuannya, oke, clear for landing, ya. Oh, yang flight attendant-nya itu yang Ya. Oke, jawabannya yang pilot. Flight attendant member of di work clearing land juga tidak. Ini kalau ini yang mirip Yasonnya ya, tapi barang ya, barang ya. Barang. Oke, sekarang nomor 3. Pertanyaan nomor 3. Number 3. You want to do the dishes now or later? I'd rather put them off as long as possible. What will the man probably do? Ya.
Kira apa? What? Wash the dishes for as long as possible. Apa A ya? A. Wash the dishes immediately, bukan juga. Yang betul adalah yang D ya, wait until later to clean up. I'll put them off. Put them off itu kan artinya apa? Meletakkan ya atau menunda. I put them off ya, as long as, kemudian baru nanti mau mencucinya di akhir. Jadi membiarkan dishes-nya, piring-piring yang kotor itu tutup dulu. Nah, kemudian kalau sudah banyak baru mau mencuci. Oke, jadi pilihan yang paling tepat adalah yang D ya. D. Wait until later to clean up. Tunggu sampai nanti siap untuk dicuci ya. Oke, ini coba kita mungkin dengarkan sedikit ya. Number 3. You want to do the dishes now or later? You wanna do the dishes now or later ya? Apakah kamu mau mencuci piring-piringnya sekarang atau nanti? I'd rather put them off as long as possible. Ya, I'd rather to put them off as long as possible. Ya, memilih untuk meletakkan saja dulu, ya, put them off as long as possible. Baru nanti kalau sudah terkumpul, mungkin dia mau mengerjakannya. Ya, jadi jawabannya yang betul. Sekarang yang nomor 4. What will the man probably do? Nomor 4. B, in restoran. Belum. Oh, belum ya? Soalnya belum. How much of a tip should I leave? Oh, $1's plenty. The service wasn't very good. Where does this conversation probably take place? Number 4. B. How much of a tip should I leave? Oh, $1's plenty. The service wasn't very good. Oke, B. Di restoran. Gak mungkin tip di bank, gak mungkin tip di... Minta nggak jawab, bro. Oh, kita ini hebat banget ya, sudah bisa menjawab sebelum ada tip. Atau saya dengar tipnya tadi, tip gak mungkin di salon, tip gak mungkin di servis. Oke, ya, betul sekali. Nomor 5. Where does this conversation probably take? Nomor 5. Ini agak sedikit ketutupan ini. Iya, yang D. Yang D ini sales Claire. Number 5. Can I pick up my shoes on Tuesday? I need them for a party that night. They should be fixed by then. Who is the man? Who is the man? Siapa? Choose prepare person. Ulangi lagi. They should be fixed by then. Number 5. Can I pick up my shoes on Tuesday? Can I pick up my shoes on Tuesday? Bisakah saya mengambil sepatu saya hari Selasa tadi ya? For a party that night. They should be fixed by then. Who is the man? B ya. So repair person ya. Orang yang ini kan ceritanya si perempuannya lagi memperbaiki sepatu begitu ya. Kemudian tanya, bisakah saya ngambil sepatu saya hari Selasa karena mau dipakai untuk pesta malam itu. Oh, it should be fixed then by then gitu ya tadi kan sudah. Ya bisalah nanti bisa diambil. Belum itu, sebelum party. Jadi ya si laki-laki ini adalah shoe repair person yang tugasnya memperbaiki sepatu. Oke, kemudian lanjut ya soal berikutnya. Ada 5 soal lagi. Oh, ini nomor 6 agak tersembunyi. Nomor 6 agak tersembunyi di atas. Good. Where does this conversation probably take place? Nomor berapa nih? Sebentar.
Optionnya Pak, belum. Belum Pak, oke. Plenty. The service wasn't very good. Oh itu baru nomor 5 ya tadi ya. Nomor 4 ya. Number 5. Man. Nah, oke, ini nomor 6. On the playground, in the parking lot, at the zoo, or in a photo studio. Number 6. Did you get pictures of the lions? Yes. And now let's go to the other side of the park. I want to see the exotic birds. Where does this conversation probably take place? Nah, gimana nih? Apa ya? Kamu bisa nggak mengambil gambar lion? Enggak, Pak, saya ke B ya, parking ya. In a parking lot. Parking lot ini tempat parkir. Apa? Apakah kamu bisa mengambil gambar singa itu? Oh ya. Oh, Ejo. Ya, kita pergi ke sisi yang lain. Saya ingin melihat exotic bird. Saya ingin melihat burung-burung itu yang eksotik ya. Berarti ada di zoo. Iya, ada di kebun. Mangkang gitu, Mangkang ya. Kayaknya di Mangkang. Oke, nomor 7. Oke. Number 7. Could you put the letters in the pending file now? Yes, then I can answer them tomorrow. What will the woman probably do tomorrow? Nah, tomorrow. Kata kuncinya tomorrow tadi. Saya ulangi. Oh, D. Could you put the letters in the pending file now? Yes, then I can answer them tomorrow. And I can answer them tomorrow. And I can answer them tomorrow. Respond the mail. Ya, respond to the mail. Kan pertanyaannya apa yang akan dilakukan besok kan? Berarti jawabannya adalah yang kalau yang file the answers received to the letter ini tidak ya? Ya. Kalau hari ini mau mengarsipkan, mau mengumpulkan di bagian pending file, tapi besoknya mau menjawab respon. Answer kan sama dengan respon. What will the woman probably do tomorrow? Ya, jawabannya yang A ya. Sekarang yang nomor 8. Number 8. The lights are flashing and everyone's going in. We should take our seats now before the second act starts. Where does this conversation probably take place? Mana take place? C. C ya, betul sekali. Nebak aja ngantuk soalnya C gitu ya. Pinter kok iso betul ya Pak ya? Enggak, tadi saya dengar baris kedua itu dari Pak. Baris kedua masuk. Iya. Ada baris kedua tadi betul Pak ya? Second line gitu ya Pak. Second. Before the second act starts. Second Where does this... Number 8. The lights are flashing and everyone's going in. The lights flashing and everyone going in. Semua orang pada masuk. Ya, flight itu lampunya. Lampunya sudah mulai flash. Flash itu sudah nyala. Kan biasanya kalau di pertunjukan ya, teater itu kan ada lampu banyak tuh. Nah, itu sudah nyala lampunya. Kemudian orang-orang sudah pada masuk. Ya, berarti ya mau nggak mau ya itu adalah di teater ya. Di sebuah pertunjukan drama. We should take our seats now before the second act starts. Yeah. Where does this conversation probably take place? Oke, nomor 9 berikutnya. Number 9. Have you responded to Bob's dinner invitation yet? I'll take care of it right away. What will the man probably do next? Ya, kira-kira mau ngapa? Invite Bob to dinner. Invite Bob to dinner. Mengundang Bob untuk makan malam.
Bukan ya? Bukan. Take care of Bob juga tidak. Karena kan tadi ini kan pertanyaannya apakah kamu sudah RSVP? RSVP itu artinya apa? Menjawab ya. Kalau di undangan biasanya ada RSVP untuk memastikan apakah mau datang apa tidak. Ya. Nah, kemudian yang ditanyakan apa yang akan dilakukan, kan yang tanyakan istrinya tanya sama suaminya, apakah kamu sudah RSVP gitu ya. Oke, saya nanti akan langsung right away to mau segera langsung untuk menjawab gitu kan. Mau meng-RSVP. RSVP kan artinya apa? Let Bob ya. Kan yang mengundangkan si Bob ini. Akhirnya apa? Memberitahu bahwa dia akan datang ya, accept his invitation. Jadi yang say ini, let Bob know that they accept his invitation, menerima undangannya. Jadi yang say ya, pilihan yang say. Kalau respond to the woman question tadi memang sudah dijawab ya, sudah langsung dijawab oleh si laki-laki itu, langsung bukan nanti. Nah, kalau yang nanti akan dilakukan apa? Ya ini tadi. Next, no. Kemudian nomor 10. Ini pilihannya ada pharmacist, dentist, teacher, sama business manager. Number 10. Can you fill this prescription for me? If you leave the prescription, I can have it filled in about 10 minutes. Who is the woman? Who is the woman? Ulangi, Pak. Ulangi? Oke. Ya, ulangi lagi. Di hafal itu dari dia sampai ke Nabi Muhammad itu sampai di mana dialognya. Itu orang Arab seperti itu. Tapi yang di sini ya. Number 10. Can you fill this prescription for me? If you leave the prescription, I can have it filled in about 10 minutes. Who is the woman? Farmasis. Farmasis, ya. Apa tadi prescription. Prescription itu kan resep ya artinya ya. Kamu bisa nggak ngisi resep ini? Ya, ngasih apa namanya? Buat obatan ya sesuai dengan resep ini. Resep. Jika kamu letakkan resep itu nanti sekitar 10 menit akan sudah siap ya obat-obatannya itu. Siapa yang menyiapkan obat-obatan itu sesuai dengan resep? Ya farmasis ya, orang ahli obat ini. Kalau di bagian rumah sakit kan ada yang namanya bagian obat itu ya, farmasis. Jawabannya yang farmasi. Oke, betul. Nah, sekarang kita coba. Wah, dialog ini. Draw conclusion about who, what, where. Tadi kita sudah membicarakan itu. Ini juga sudah tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan pasif dan aktif. Jadi biasanya meskipun di pilihan jawabannya itu adalah kalimat pasif gitu ya, terkadang dibalik ya. Kalau misalkan di audionya pasif, biasanya yang di pilihan jawabannya aktif. Atau sebaliknya, kalau di audionya aktif, biasanya yang di pilihan jawaban pasif. Nah, contohnya di sini. Did Sally go to the bank this morning? Yes, she did. She opened a new checking account. Dia membuka rekening baru. What does the woman imply? Pilihannya ada A. Sally wrote several checks. Sally want to check up on the bank. And the bank account was open. Nah, ini si open sama di jawabannya kan yang C ini ya. Si open a new checking account menjadi a bank account was open. Dijadikan kalimat pasif. Yang awalnya aktif jadi pasif atau sebaliknya. Kadang-kadang begitu. Selain sinonim ya, selain sinonim perlu juga memahami aktif dan pasifnya. Kemudian more than one noun. Nah, sini ada kata-kata do you know who is in the band now? Yes, I heard that Mara replaced Robert. Mara menggantikan Robert. Artinya apa kalau Mara menggantikan Robert? A. Robert become a new member of the band. Salah ya. Justru Mara ini yang menjadi anggota baru, bukan si Robert. Robert took Mara place juga tidak benar. Mara didn't have a place in the band juga benar.
Yang betul adalah Mara took Robert place in the pen. Replace kan menggantikan ya. Berarti si Mara ini menggantikan tempatnya si Robert, mengganti posisinya Robert. Maka jawaban yang betul adalah yang D. Nah, kemudian negative expression. Biasanya ada negative expression. Ungkapan negatif ya dalam percakapan. Ini ada contoh, how did you get to your grandmother's house in Maine in only 5 hours? Apa kamu bisa sampai ke rumah nenekmu dalam waktu hanya 5 jam gitu ya? Padahal jaraknya jauh gitu. Well, we didn't exactly drive slowly. Kita tidak mengendarai mobil dengan pelan. Nah, kalau tidak mengendarai mobil dengan pelan, artinya baliknya ya, mengendarai mobilnya dengan cepat ya. Maka pilihan jawabannya adalah yang A, she drove rather quickly. Nah, ini pernyataan ini perlu kita ketahui. Kalau di sini negatif, ya, drive slowly, kan artinya cepat mengendarainya. Nah, itu yang disebut dengan negative expression, ungkapan negatif. Nah, kemudian yang lain ya, ini jawabannya yang A betul. Selain negative expression, ini ada beberapa petunjuknya ya. Jadi misalkan is not itu, isn't ini artinya is not gitu ya. That is not the right key, itu bukan kunci yang benar. Artinya apa? Itu adalah kunci yang salah. Nobody arrive on time. Tidak ada yang datang tepat waktu. Berarti artinya apa? Everybody was late. Semua orang terlambat ya. Never work hard. Tidak pernah kerja keras. Artinya apa? Lazy. Ini adalah beberapa ungkapan-ungkapan negatif ya. Yang perlu kita ketahui. Contohnya unhappy. Berarti ya tidak senang kan ya. Impolite berarti artinya apa? Rude dan seterusnya. Itulah beberapa negative expression. Kemudian bagaimana kalau double negatif? Kalau double negatif ya artinya positif. Is not impossible berarti kan artinya possible ya. Is not tidak, impossible tidak mungkin. Tidak mungkin artinya apa? Mungkin gitu ya. Jadi begitu. Is not impossible artinya mungkin. Ya, might happen. Not unlike tidak seperti. Nah, berarti artinya apa? Ya seperti. Gitu. Karena kan negatif itu jadi positif. Never unable ya artinya always able. Itu ya penjelasannya ya Bapak Ibu ya berkaitan dengan double negatif. Kalau double negatif itu ya artinya positif. Kemudian almost negative expression. Nah, ini juga ada berkaitan dengan almost negative expression. Hardly, barely, scarcely, only. Ini artinya almost none ya. Hampir tidak ada. Kalau yang rarely, seldom, only ini artinya almost never, hampir tidak pernah. Contohnya misalkan there is hardly any food left. Hampir tidak ada makanan yang tersisa. We have only a little time. Kita hanya mempunyai sedikit waktu. Artinya apa? Hampir tidak ada, hampir sudah habis waktunya. Nah, kalau rarely ini artinya jarang ya. Makanya hampir tidak pernah. He rarely drives to work. Jarang mengendarai mobil untuk pergi kerja. Contohnya misalnya di sini ada I had barely enough money. Saya hampir tidak punya uang cukup. Artinya apa? Hampir uangnya tersisa ya, tidak tersisa, hampir saja tidak tersisa. Has no money left. He paid the bill but has no money left. Tidak ada sisa.
Karena ekspresinya barely enough money, tidak punya cukup uang. Artinya apa ya, sudah habis gitu ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu berkaitan dengan part A ya. Jadi strategi-strategi yang harus kita perhatikan di part A itu yang pertama, fokus on the second line of the conversation. Karena biasanya jawabannya ada di situ, di second line. Kemudian choose answer with synonym. Pilihlah jawaban yang menggunakan sinonim. Jangan memilih jawaban yang mirip-mirip dengan sound atau audio recordnya itu. Kemudian avoid word that sound similar to those in a conversation. Karena mungkin itu trik ya. Jadi kita harus menghindari sound yang mirip-mirip. Kemudian use clue in a conversation to draw conclusion about who, what, and where. Ini juga perlu kita latih. Kita harus bisa menggunakan clue yang ada di situ untuk menentukan apakah itu siapa ya, kemudian apa, kemudian settingnya di mana. Nah, itu kita bisa menggunakan clue yang ada. Kemudian be careful of negative expression, double negative, almost negative, and not negative with comparative. Nah, ini beberapa hal yang sudah kita pelajari untuk hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya pembahasannya berkaitan dengan long conversation ya, dialog yang cukup panjang. Cuman nanti mungkin akan saya kasih penjelasannya ya berupa audio record, video record, kemudian nanti beberapa soal-soal latihan akan saya share ya ke Bapak Ibu. Link latihannya akan saya share berkaitan dengan long conversation. Ada mungkin yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Itu untuk latihan listening itu barangkali ada contoh-contoh Pak Wali. Oke, ya. Saya akan kasih contoh link yang bisa untuk belajar listening ya Pak. Ini nanti yang pakainya exam English. Kayaknya dulu sudah pernah saya sampaikan exam English ya, examenglish.com. Kemudian pilih TOEFL, ada listening conversation di situ. Ya, misalkan ini ada contohnya. TOEFL listening. When is the conversation took place? Di mana terjadi percakapan itu? Kemudian whose mistake was it led to the problem? Nah, ini ada. Sekaligus juga nanti akan ada skripnya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat skripnya sambil mendengarkan, sambil melihat skrip di sini. Mencocokkan. Nah, kemudian bisa soalnya di sini. Ada soalnya. When is the conversation taking place? Ya, di mana conversation itu terjadi. Ini kita akan coba sedikit besar biar bisa kelihatan besar. Sudah kebaca dari sana, Pak? Bisa. Bisa ya, jelas ya? Bisa, Pak, jelas. Oke, sebentar, Pak. Nah, ini kalau mau mencoba, klik di sini. Ya. Hello, is this the accommodation office? Yes, how can I help you? Well, I've got a bit of a problem. I'm staying at the Godfrey White dorm, and on Monday, the warden came and told me that I have to move out this Thursday. Really? How long have you been staying at the Godfrey White dorm? For the last 10 weeks. Oh, have you been doing one of the summer courses here then? Yes, I've been doing the academic language course since the beginning of July. And didn't you realize that your accommodation was temporary? No, I thought I would be able to stay there for the whole year. I didn't read the small print on the document. The warden went through it with me, and now I see my mistake. Oh dear, so you're looking for somewhere to stay then? Yes. Well, I'm afraid all the places in the dorms are full. I mean, there may be some students who don't show up when term starts, but we won't know that for the next couple of weeks. The best thing you can do is look for a private house. You'll have to share with 3 or 4 other students. Meals aren't included in the price, of course, as they are in the university dorms, and you'll have to contribute to the electricity bills.
Where can I find out about these houses? I've got a list here, but it's not up to date. Rooms are taken up every day, so it's hard to know whether a house has a free place or not. I can give you a photocopy of this list and you can ring round. Can I use the phone here? I'm afraid not. If we let everyone who asks do that, there'd be someone here all day. Do you have a map? It'd be useful to know where these places are. Yes, I can give you a map. This one's got the bus routes on it too, so you can find out how easy it is to get from the house to the university. Great. And what if I can't find a place before Thursday? Well, the YMCA offers cheap beds. It's located halfway between here and the city center. You can get a bed in a shared room there, and you can also buy cheap meals. But you should phone up and book a bed in advance. It's very busy this time of year. I'll give you the number. Do you need a pen? No, don't worry. I've got one. So, the number's 482-5903. 482-5903. That's right. Anything else I can help you with? No, that's everything, thanks. Bye. Ya, nah itu kan ada skripnya ya, jadi memudahkan juga untuk kita memahami sebetulnya itu apa. Hello, is this the accommodation office? Yeah. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita coba jawab ini. When is the conversation taking place? Kapan percakapan itu terjadi? July, before term starts, at the beginning of term, midway through a term. Before, midway through learn. From the term start, at the beginning of term. Jawabannya yang di beginning ya kayaknya ya. Karena kan ini kan ceritanya baru mulai. Yang betul apa ini? Midway ya. Apa B ini ya? Before term start. Dia ada pilihan jawabannya ini, kemudian ada muncul ya jawaban yang betul atau salah gitu Pak. Jadi ini agak memudahkan kita untuk belajar saya kira. Before ya. Before term starts ya, sebelum kuliah dimulai, before term starts. Kalau at the beginning of term ini kan di awal ya, di awal perkuliahan. Nah, sedangkan di situ ya katanya sudah mengikuti program persiapan bahasa begitu ya, kemudian dia butuh tahunya dia sudah memesan ruangan itu sudah untuk permanen gitu ya, cuman ternyata itu hanya temporary. Ya, berarti yang B ini ya, before term start. Kemudian whose mistake was it had led to the problem? Kesalahannya siapa? Whose mistake was it? Student ya. Si studentnya tadi kan lupa membaca, ada tulisan kecil itu loh bahwasanya itu temporary itu. Ya, berarti kesalahannya si siswanya itu sendiri. Nah, kemudian kalau misalkan sama sekali tidak bisa, ya bisa kembali ke ini, ke skripnya. Gitu ya, Pak. Linknya examenglish.com. Kemudian akan ada pilihan, ada TOEFL, reading, listening, speaking, vocabulary, IPT, PPT. Kalau PPT ini yang paper based test yang tadi kita pelajari itu. Paper based test itu ada structure, ada listening. Gitu. Nah, ini ada listening comprehension, structure, ada reading juga. Nih, reading, listening, speaking, vocabulary, TOEFL, PPT. Pilihannya banyak ya, macam-macam. Ada structure juga, free practice ini malahan. Ada latihan soalnya. Gitu ya Bapak Ibu ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Selebihnya Bapak Ibu bisa lebih banyak berlatih ya di link tadi yang sudah saya sampaikan. Saya kira nanti untuk pertemuan berikutnya saya akan record saja, tidak akan menggunakan Zoom secara online. Saya akan record materi penjelasan berkaitan dengan long conversation kemudian sama long talk.
Dan kalau begitu ya berarti hari ini adalah hari terakhir ya untuk maka dari itu saya mohon maaf bila ada salah kata ya dari awal perkuliahan kursus ini. Semoga apa yang saya sampaikan, yang saya share ini bisa ya sedikitlah memberikan manfaat untuk Bapak Ibu yang mengikuti kursus ini. Kemudian untuk post-testnya itu nanti biasanya dari PBB. Oh iya, siap. Administer post-test. Saya tidak mengadminister itu. Cuman ya dari link tadi yang exam English itu bisa juga Bapak Ibu manfaatkan untuk latihan post-test. Latihan post-test. Agar lebih siap lagi. Ini di kuliah. Tidak apa namanya ya, tidak cukup kalau sekedar mendengarkan penjelasan saja tanpa praktis lagi. Ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Makasih Pak Wali, mohon maaf bila banyak Pak Wali. Terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.